namo buddhaya, dan salam kebajikan. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Putri Anastasia Imran dengan NIM 084014251130. Saya mahasiswi Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, Program Studi Ilmu Keperawatan. Di sini saya akan membahas isu-isu yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Isu yang pertama yaitu diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu dalam akses layanan kesehatan, dan yang kedua pencemaran udara, limbah industri, dan pembakaran hutan yang menyebabkan penyakit pernapasan dan menurunnya kualitas hidup masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap individu memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan tanpa memandang status sosial, ekonomi, maupun kondisi fisik dan mental. Namun, masih sering ditemukan praktik diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu seperti penyandang disabilitas, orang dengan gangguan jiwa atau yang sering disebut ODGJ, dan masyarakat miskin. Mereka kerap menghadapi hambatan berupa sikap tidak ramah dari tenaga kesehatan, fasilitas yang tidak ramah disabilitas, serta kesulitan memperoleh layanan kesehatan karena keterbatasan biaya atau akses transportasi. Padahal hal ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, karena setiap orang harus diperlakukan dengan hormat dan adil. Dan yang kedua, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena setiap warga berhak atas pelayanan kesehatan tanpa memandang adanya perbedaan. Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 Ayat 1 dan Pasal 34 Ayat 3 juga menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pelayanan kesehatan dan negara wajib menyediakan fasilitas yang layak untuk semua. Untuk mengatasinya, ada beberapa solusi yang bisa dilakukan. Yang pertama, melakukan pelatihan kepada tenaga kesehatan agar bisa lebih empati dan tidak bersikap diskriminatif. Yang kedua, menyediakan fasilitas yang ramah disabilitas. Yang ketiga, memperkuat program BPJS agar benar-benar membantu masyarakat miskin. Yang keempat, menegakkan hukum bagi yang melakukan diskriminatif. Yang kelima, meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pentingnya menghargai sesama. Kesimpulannya, diskriminasi dalam pelayanan kesehatan dapat melanggar nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, semua orang tanpa terkecuali berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang adil dan manusiawi. Pencemaran udara, limbah industri, dan kerusakan hutan merupakan masalah yang serius yang dapat berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat. Udara yang kotor dan limbah yang beracun dapat menyebabkan penyakit pernapasan seperti asma, bronkitis, bahkan kanker paru-paru. Selain itu, kerusakan hutan juga dapat menurunkan kualitas lingkungan, memperburuk perubahan iklim, dan mengganggu kelangsungan hidup masyarakat yang bergantung pada alam. Akibatnya, kualitas hidup masyarakat menurun secara signifikan. Jelas masalah ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila
Pancasila, terutama sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilanggar karena tindakan merusak lingkungan dan menunjukkan sikap yang tidak peduli terhadap sesama manusia. Yang kedua, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena masyarakat kecil yang paling merasakan dampak buruk dari pencemaran tersebut. Selain itu, isu ini juga melanggar Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 Ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Artinya, ketika udara dan alam tercemar, hak dasar masyarakat untuk hidup sehat ikut dilanggar. Untuk mengatasi masalah ini, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama, pemerintah harus menegakkan hukum yang tegas kepada industri yang membuang limbah sembarangan dan merusak hutan. Yang kedua, perlu dilakukan reboisasi atau penghijauan agar alam bisa pulih. Yang ketiga, industri dan masyarakat harus menggunakan teknologi ramah lingkungan. Dan yang terakhir, penting juga untuk menumbuhkan rasa kesadaran masyarakat betapa pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sejak dini. Kesimpulannya, pencemaran udara, limbah industri, dan kerusakan hutan bukan hanya merusak alam, tetapi juga melanggar nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan keadilan sosial, dan melanggar hak hidup manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, menjaga lingkungan berarti menjaga kehidupan kita agar tetap sehat, bersih, dan sejahtera. Isu-isu yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu pada dasarnya muncul karena kurang menerapkan nilai kemanusiaan, keadilan, dan persatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya seperti diskriminasi, ketidakadilan sosial, kerusakan lingkungan, korupsi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Semua hal-hal tersebut tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, persatuan, dan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, solusi utamanya adalah memperkuat kesadaran masyarakat dan pemerintah untuk benar-benar mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta menegakkan hukum yang adil agar tujuan bangsa yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud. Sekian video dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.